Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlin. Perkenalkan saya Josephine Geblanina Linan. Perkenalkan saya Fauzia. Kami akan menyampaikan materi Human Capital Management, terutama untuk beberapa topik berikut ini. Saya akan menyampaikan tentang definisi Human Capital Management. Human Capital Management adalah salah satu tim atau subdivisi yang biasanya ada di dalam suatu perusahaan. Human Capital Management merupakan salah satu bentuk manajemen sumber daya manusia dalam suatu perusahaan yang memiliki ruang lingkup mulai dari pekerjaan sampai dengan pengembangan karyawan agar semakin efektif sekaligus taktis dalam mengoptimalkan nilai ekonomis perusahaan. Human Capital Management adalah bentuk manajemen sumber daya yang melihat karyawan sebagai sumber daya yang bisa ditingkatkan kualitasnya. Human Capital Management melihat berbagai aspek dari human resource seperti proses perekrutan dan orientasi. Human Capital Management juga memiliki arti prosedur yang berkaitan dengan beberapa hal seperti memperoleh, menganalisis, dan melaporkan data yang dapat memberikan informasi terhadap arah strategis penambahan dari suatu investasi nilai dan keputusan operasional dari sumber daya manusia. Human Capital Management pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan nilai. Human Capital Management tentu membutuhkan cara pengukuran tertentu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Asal mula Human Capital adalah istilah yang dipopulerkan oleh Gary Becker, seorang ekonom dari University of Chicago, dan Jacob Mincer, yang mengacu pada persediaan atribut pengetahuan, kebiasaan, sosial, dan kepribadian, termasuk kreativitas yang terkandung dalam kemampuan melakukan kerja sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Human capital merupakan kumpulan sifat semua pengetahuan, bakat, keterampilan, kemampuan, pengalaman, kecerdasan, pelatihan, nilai, dan kebijaksanaan yang dimiliki secara individu dan kolektif oleh individu dalam suatu populasi. Istilah human capital sekarang menjadi umum dalam bahasa human resource untuk menggambarkan orang dan kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan potensi kolektif. Human capital adalah satu dari 3 unsur untuk membentuk modal intelektual. Modal intelektual menggambarkan aset pengetahuan yang tersedia dari organisasi dan merupakan bagian besar dari nilai tak terwujud seperti modal manusia, modal sosial, modal organisasi, pendekatan strategis untuk menjamin orang yang terfokus pada isu-isu yang sangat penting bagi keberhasilan sebuah organisasi, bentuk pengelolaan aset, yang mana rencana untuk mengamankan, mengelola, dan memotivasi tenaga kerja yang mampu mencapai tujuan bisnis. Human capital jauh melampaui fungsi sumber daya manusia untuk mencakup strategis total orang dari organisasi dan praktik manajemen yang diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja dan mendorong penciptaan nilai. Human capital dimiliki oleh semua pemimpin bisnis dan berada pada setiap orang dalam organisasi. Perbedaan human resource dengan human capital. Human resource merupakan salah satu bagian perusahaan yang paling penting keberadaannya. Dalam kesehariannya, hampir seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan selalu beririsan dengan orang-orang dari HR. Dengan peran yang sangat vital, keberadaan bidang ini tidak akan mungkin menghilangkan dalam tubuh perusahaan. Namun, pada perusahaan lainnya akan melihat banyak kepengurusan karyawan tidak dipegang oleh HR, namun dipegang penuh oleh bidang lainnya yang dikenal dengan human capital. Secara garis besar, keduanya memiliki peran yang sama dalam perusahaan, yakni untuk mengelola sumber daya manusia yang terdapat pada perusahaan, dan keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama, tetapi memiliki definisi yang berbeda. HR adalah sebuah sumber daya manusia yang berguna oleh perusahaan maupun organisasi, sedangkan HC, Human Capital, merupakan sumber daya manusia sebagai satu modal yang dapat diinvestasikan oleh perusahaan demi mencapai keuntungannya. HR melihat karyawan sebagai bagian aset penting bagi perusahaan dalam jangka pendek, sedangkan human capital melihat karyawan sebagai aset yang dapat diinvestasikan dalam jangka panjang demi keuntungan yang akan dirasakan nantinya.
Perbedaan lainnya dapat terlihat dari sudut pandang dan fokusnya. HR terkadang hanya memandang karyawan sebagai sumber daya perusahaan yang memiliki batasan dalam pertumbuhannya. Sedangkan human capital melihat karyawan sebagai aset yang memiliki nilai lebih jika dapat mengembangkan potensinya melalui pelatihan dan pengalaman yang dirasakan oleh perusahaan. Sistem manajemen sumber daya manusia atau human capital management itu sangat penting bagi sebuah organisasi untuk dapat mengelola data karyawan dan banyak organisasi memilih untuk menggunakan beberapa sistem terpadu. Nah, dengan teknologi dan fungsionalitas sistem yang terus berubah dari zaman ke zaman dan perusahaan human capital baru bermunculan, kemudian bisnis yang memiliki banyak pilihan, perusahaan-perusahaan ini akan menjual produk kita dengan add-on dan membawa kita melewati implementasi. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari sistem human capital management, sangat penting untuk memahami bagaimana memanfaatkan informasi karyawan dengan sebaik-baiknya dan bagaimana mempersiapkan agar implementasi yang benar pada kali pertamanya bisa berjalan dengan baik. Agar memiliki implementasi yang berhasil juga, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan. Nah, yang pertama adalah perencanaan. Ini mungkin langkah yang sangat penting atau langkah dasar bila kita berada di tengah evaluasi. Jika tidak sebelumnya, kita harus memulai dengan menyusun rencana. Nah, rencananya harus mencakup hal-hal seperti siapa pemangku kepentingan utama, kemudian bagaimana penerapan ini mempengaruhi mereka. Nah, yang kedua adalah menyatakan harapan yang realistis, menyangkut dengan kerangka waktu, tonggak sejarah, dan dampak proyek pada pekerjaan sehari-hari. Jangan membuat timeline untuk proyek yang tidak mungkin dipenuhi karena kita masih memiliki kerjaan yang tetap. Ini hanya akan menyebabkan stres bagi kita dan tim pelaksana kita. Jadi ingat bahwa selalu ada ketakutan dalam suatu perubahan. Oke, yang ketiga adalah jangan memotong pentingnya pelatihan, di mana kita harus tuliskan dulu topik pelatihan apa yang akan disertakan dan bagaimana pelatihan itu akan disampaikan. Selama proses evaluasi itu dibicarakan dengan vendor untuk melihat pelatihan apa yang tersedia, kemudian bernegosiasi dan tambahkan itu ke dalam kontrak akhir. Nah, pelatihan itu bisa mahal, tapi semakin siap menjadi lebih baik. Yang keempat adalah sepanjang proyek ingat untuk berkolaborasi, collab ya. Rick Keller pernah berkata, sendiri kita bisa melakukan sedikit hal, bersama-sama kita bisa melakukan begitu banyak. Jadi jangan merasa harus melakukan semuanya itu sendirian, dimana kita harus perlu tahu bahwa kapan harus meminta bantuan dan bantuan apa yang dibutuhkan. Kita memiliki tim pelaksana, jadi memanfaatkan sepenuhnya tim kita, di mana kita harus tahu bahwa mereka tahu perusahaan, proses, dan juga sistem saat ini dan dapat membantu menunjukkan kesenjangan dalam proses sistem yang baru, seperti itu. Yang kelima adalah memanfaatkan teknologi secara maksimal, di mana pikirkan sistem yang baru, seperti kita melakukan mainan baru saat anak-anak waktu kita masih kecil. Pikirkan kalau hal itu menarik, baru, dan berkeinginan untuk mengetahui semua yang kita lakukan dengan teknologi tersebut. Kemudian tinjau semua proses atau bisnis untuk merampingkan dan mengubahnya. Tinggalkan anggapan-anggapan bahwa kita selalu melakukan dengan cara ini sehingga harus bekerja. Jadi hilangkan tanggapan itu, selalu ada dalam cara yang lebih baik dengan efisien. Kemudian yang keenam, harus selalu hapus semua data atau jangan lupa untuk mengedit saat kita mengetahui apa yang akan kita pindahkan ke sistem yang baru. Jadi selama proses evaluasi, mulailah untuk membersihkan data. Jadi kita selalu mendengarkan pepatah lama di mana sampah itu di tempat sampah. Jadi kita tidak ingin membuang mainan baru yang mengkilap dengan bekas goresan seperti itu ya. Yang ketujuh adalah luangan waktu untuk melihat aturan pembayaran kita. Jadi kita harus tahu bahwa setiap departemen pengujian sedang melakukan beberapa hal secara manual atau di luar sistem yang mereka sukai. Jadi untuk otomatisasikan seperti itu. Yang kedelapan adalah jujurlah terhadap update dan kesalahan. Proyek implementasi adalah sebuah usaha yang besar. Kita harus memiliki sponsor eksekutif dan manajer proyek yang dimana menginginkan pembaharuan. Jadi harus jujur dengan mereka. Jika kesalahan dilakukan, jangan coba-coba dan jangan coba-coba untuk menutupi ya. Di mana kita harus memiliki sampai dengan kesalahan dan memperbaikinya, dan penting juga untuk mencoba dan mempertahankan gaya hidup sehat saat stres dalam proses pelaksanaannya.
Di mana selama proses rutinitas sehari-hari, ingatlah untuk makan, kemudian istirahat, olahraga, dan rileks. Di mana hal ini akan membantu kita dalam jangka panjang untuk mengatasi tingkat stres selama proyek itu berlangsung. Yang kesembilan adalah bangga dengan sistem barumu. Jadi sistem yang setelah kita buat. Let's but not let's. Bagaimana caranya agar penerapan HCM itu mulus tanpa hambatan? Ada beberapa faktor yang harus dipastikan ada di dalam organisasi agar penerapan HCM itu bisa berjalan lancar. Berikut beberapa faktor tersebut. Yang pertama, bekerjalah dengan vendor. Mintalah referensi, minimalnya 3 vendor yang berada pada bidang bisnis yang sama dengan yang Anda tekuni. Mintalah untuk membantu menentukan tujuan berdasarkan pengalaman mereka. Yang kedua, berhati-hatilah tentang waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Sistem HCM yang kompleks tidak bisa dilaksanakan dalam waktu sehari atau seminggu. Banyak proyek implementasi yang memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa lebih dari itu. Pastikan bahwa vendor bisa memberikan informasi secara rinci, bisa menjelaskan kebutuhan proyek ini secara rinci, berapa lama dikerjakannya, dan apa saja yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek tersebut. Yang ketiga, dapatkan tim yang tepat untuk menjalankan proyek tersebut. Mintalah kepada vendor untuk mengarahkan berapa tim yang dibutuhkan dan apa saja masing-masing tugas dari tim tersebut. Lebih bagus lagi, dapatkan manajer proyek yang berdedikasi untuk memastikan bahwa tujuan proyek ini bisa dicapai dengan sangat baik. Yang keempat, memiliki rencana kontingensi. Rencana terbaik bisa saja berjalan tidak sesuai harapan, bahkan bisa mengalami kegagalan dengan adanya isu-isu yang tidak diharapkan. Apapun alasannya, pastikan kita tahu apa dampaknya jika keadaan yang tidak diharapkan ini memakan waktu lebih lama dari yang telah direncanakan. Vendor harus dapat membantu untuk mengatasi potensi penundaan sebelum terjadi, agar proyek tetap bisa berjalan dan tujuan tercapai dengan baik. Yang kelima, investasikan dalam bentuk pelatihan. Penggunaan alat baru diharapkan pekerjaan bisa lebih cepat terselesaikan dan hasilnya jauh lebih berkualitas. Namun jika para pengguna ini, karyawan tidak diberikan pelatihan, maka penggunaan alat tersebut bisa menjadi kendala tersendiri. Pekerjaan tidak akan menjadi lebih cepat terselesaikan, tidak menjadi lebih berkualitas, namun bisa sebaliknya, mengalami hambatan-hambatan dan memperlambat terselesainya tugas-tugas. Perlu ada pelatihan, bagaimana cara menggunakan, fitur-fiturnya bagaimana, dan agar pelatihan ini lebih efektif, perlu adanya pelatihan berkelanjutan, sehingga jika ada karyawan baru yang bergabung mengoperasikan alat tersebut, dia juga bisa mendapatkan pelatihan tersebut, sehingga pekerjaan jauh lebih mudah lagi. Begitu juga saat ada penambahan fitur baru, maka karyawan juga tidak kesulitan karena ada pelatihan berkelanjutan tersebut. Agar HCM bisa diterapkan dengan hasil yang sangat baik, yang keenam adalah dapatkan virtual. Tidak cukup hanya pelatihan saja. Karyawan perlu akses virtual, misalnya ada tutorial, atau ada materi-materi terkait dengan penggunaan alat itu, namun bisa diakses dimanapun dan kapan saja dibutuhkan. Bisa dalam bentuk video online, ataupun dalam bentuk video yang bisa di-download. Ini sangat membantu untuk penggunaan alat tersebut dan mempermudah karyawan dalam mengaksesnya. Yang ketujuh, komunikasikan secara konstan. Penggunaan sistem HCM yang baru tentunya melibatkan manajer maupun karyawan, dan ini perlu dikomunikasikan secara internal. Apa yang sedang terjadi? Misalnya ada penerapan sistem baru, semua harus diinformasikan, terutama untuk pihak-pihak yang terkait, agar proses beralih dari sistem yang lama menggunakan sistem yang baru, ini sama-sama mendapat dukungan dari pihak internal organisasi itu sendiri. Yang kedelapan, sistem lama. Sistem lama juga masih dibutuhkan di saat sistem baru yang diterapkan belum sepenuhnya dikuasai oleh karyawan. Ada baiknya masih menggunakan sistem yang lama. Memang dalam masa transisi ini
akan ada tumpang tindih penggunaan sistem yang lama dengan sistem yang baru. Namun ini tidak akan berlangsung lama saat karyawan sudah diberikan pelatihan dan mulai beradaptasi dengan sistem yang baru. Ketika sistem yang baru ini sudah bisa dioperasikan secara sempurna, maka sistem lama perlu ditinggalkan. Karena saat menggunakan sistem lama dan sistem baru dalam satu waktu yang bersamaan, ini berpotensi menimbulkan masalah. Maka jika sudah siap dan sistem baru itu dikuasai, sistem lama segera tinggalkan. Yang kesembilan, memiliki strategi perawatan. Alat HCM memerlukan perawatan khusus. Perlu adanya update-update dan perlu adanya tutorial dalam bentuk video ataupun dari perangkat itu sendiri. Misalnya di dalam sebuah program, di dalamnya sudah ada tutorialnya. Sehingga di saat mengalami kesulitan, bisa melihat tutorial tersebut. Ini sangat penting dalam proses perawatan alat itu sendiri. Yang ke-10, bergabunglah ke dalam percakapan. Sangat banyak sekali media-media komunikasi saat ini bisa difasilitasi dengan membuat WA Group atau Telegram Group. Atau fitur berbasis online, misalnya di dalam website, di situ ada forum. Yang dimana dalam forum maupun di dalam grup itu ada praktisinya, ada tim ahli, sehingga saat karyawan mengalami kesulitan atau ingin berkonsultasi sangat mudah, ada akses langsung kepada praktisi. Mereka bisa bertukar pikiran, bahkan bisa bertanya kepada ahlinya. Sekian presentasi dari kami kelompok 4, semoga mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.